Halo sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini saya mau bahas mengenai yang namanya mimpi. Tentunya kita semua itu pernah mengalami yang namanya mimpi. Termasuk kamu, dan kamu. Tentunya kamu juga pernah yang namanya mimpi. Entah mimpi buruk, entah mimpi baik gitu ya. Ada yang mengatakan mimpi itu bunga tidur, mimpi itu hanya angan-angan tidur, mimpi itu adalah hiasan tidur gitu ya. Tapi kali ini saya mau ungkapkan bahwasanya mimpimu punya makna, mimpimu punya tafsir. Ingat, alam semesta, Tuhan, Allah, Sang Maha Kuasa, itu terkadang kalau menyampaikan sesuatu yang tersirat maupun tersurat kepada kita manusia, itu terkadang lewat mimpi. Dan mimpi itu ada artinya. Mimpi memiliki makna. Di mana di dalam ilmu Jawa, mimpi adalah suatu suratan. Mimpi adalah suatu simbol atau suatu hal yang ingin disampaikan Sang Maha Kuasa kepada kita manusia. Terkadang Sang Maha Kuasa menggunakan mimpi itu. Entah dalam mimpi itu Sang Maha Kuasa menjelmakan atau membuat membuat perantara melalui wujud orang tua kita, melalui wujud ikan, melalui wujud burung, melalui wujud ular, melalui wujud kejadian-kejadian atau yang lainnya. Itu adalah misteri Sang Maha Kuasa. Dimana ternyata mimpi itu memang benar-benar nyata, ada artinya dan maknanya. Bahkan di dalam ajaran-ajaran agama saja mimpi-mimpi itu diartikan loh. Mimpi memiliki arti, memiliki tafsir. Sama di dalam ajaran Jawa. Di dalam ajaran Jawa, mimpi itu juga memiliki tafsir, memiliki arti. Ini terlepas dari agama ya, ini fokus pada Jawa dulu. Di dalam ajaran Jawa ada 3 jenis mimpi. Ada 3 jenis mimpi di dalam ajaran Jawa. Yang pertama itu adalah titioni, yang kedua adalah gondoyoni, dan yang ketiga adalah puspo tajem. Yang pertama kita bahas mengenai titioni. Titioni itu adalah suatu mimpi yang memberikan suatu gambaran, suatu simbol, atau suatu peringatan, atau suatu petunjuk. Jadi titioni itu adalah mimpi yang memberikan simbolis, memberikan wejangan atau memberikan arah, memberitahu kita. Jadi kayak mimpi itu kayak memberikan sesuatu yang menerangkan kita melalui jalur mimpinya. Itu titioni, seperti memberikan simbolis gitu ya. Sedangkan yang kedua ada gondoyoni. Gondoyoni itu adalah mimpi yang merupakan suatu gangguan-gangguan abstrak. Jadi gondoyoni itu adalah mimpi yang merupakan suatu gangguan-gangguan abstrak, gangguan-gangguan dari bangsa gaib. Terkadang bangsa jin itu juga bisa mengganggu kita. Terkadang bangsa halus, bangsa kegelapan, bangsa setan itu bisa mengganggu kita melalui mimpi kita. Kadang kita bisa diganggu, kadang kita bisa kayak di mimpi itu kayak kita dicelakai, kayak diapakan gitu ya. Dan rasanya kayak nyata gitu ya, kayak diganggu gitu ya. Jadi kalau gondoyoni ini adalah tipe mimpi yang merupakan gangguan-gangguan dari makhluk abstrak, dari makhluk astral gitu ya, dari makhluk-makhluk gaib gitu. Sedangkan yang ketiga itu adalah jenis mimpi puspo tajem. Jenis mimpi puspo tajem ini seringkali diartikan sebagai mimpi yang membawa rezeki, membawa keberuntungan.
Biasanya orang yang mimpi puspo tajam ini bisa dinamakan kewahyon. Kewahyon atau mendapatkan keberuntungan, mendapatkan wahyu, mendapatkan wangsit dari Sang Maha Kuasa, dari alam semesta. Biasanya orang yang bermimpi puspo tajam ini biasanya dia mendapatkan berkat, mendapatkan berkah, mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan. Entah terkadang juga bisa mendapatkan pusaka, mendapatkan pendamping hidup gitu ya. Kayak mimpi-mimpi puspo tajam ini itu seperti mimpi-mimpi yang memberikan kita keberuntungan. Memberikan kita keberuntungan, memberikan kita kayak berkah, berkat gitu. Jadi di dalam ajaran Jawa itu terdapat 3 jenis mimpi. Titiyoni, Gondoyoni, puspo tajem. Dan ketiga jenis mimpi ini maknanya itu berbeda. Jadi ketika seseorang itu bermimpi, belum tentu mimpinya itu titiyoni, belum tentu mimpinya itu gondoyoni, dan belum tentu mimpinya itu puspo tajem. Tetapi terkhusus untuk mimpi puspo tajem, khusus untuk mimpi puspo tajem, seringkali dan sangat sering itu dimimpikan di antara jam 12 sampai menjelang subuh. Jadi mimpi puspo tajem seringkali dan sangat sering dimimpikan ketika jam 12 ke atas itu sampai menjelang subuh. Dan dimana waktu-waktu itu adalah waktu-waktu terbaik bagi umat, kalau orang agama Islam ya, itu waktu-waktu itu adalah waktu-waktu terbaik bagi umat Islam itu menjalankan sholat tahajud gitu. Sedangkan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu terbaik bagi orang Jawa itu melek. Karena klimaknya orang melek, ya klimaknya orang melek itu antara jam 12 ke atas sampai menjelang subuh. Itu klimaksnya orang melek. Dan biasanya kalau di dalam ajaran Jawa antara jam 12 ke atas menjelang subuh itu ada tembung ono dewa nganglang jagat. Kan ada tembang ya, ono dewa nganglang jagat gitu ya. Ada dewa melanglang jagat, berkeliaran di Jakarta Raya, di alam semesta. Nyangking bokor kenconone, membawa wadah doa-doa, wadah berkat, wadah kewahyon. Jadi kita tuh dapat wangsit, dapat kewahyon, dapat berkah, dapat mimpi puspo tajem. Yaitu sebenarnya tuh ulah dari dewa itu, ulah dari dewa yang melanglang jagat itu. Jadi dewa itu tahu. Itu kenapa orang-orang Jawa itu suka prihatin dan biasanya suka melek bengi gitu ya. Melek bengi gitu ya. Jam 12 naik sampai menjelang subuh. Itu adalah saat-saat klimaks. Ya, itulah kilasan mengenai tafsir mimpi. Ada 3 jenis mimpi ya. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.